junior ini sangat semangat. Amin. Haleluya. Ya, jadi kita kalau banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, saudara, kota kita diberkati Tuhan. Haleluya. Sejak saya ke Medan tahun 87 sampai hari ini nggak ada pernah gempa di kota Medan. Karena orang kota Medan tahu berdoa dan memuji Tuhan. Jadi saat-saat waktu yang lalu, saudara, ada gempa di Tarutung dan kemudian ibu-ibu berkata seolah-olah dia bernubuat, Medan jangan sombong, Medan juga akan digoncang. Dalam nama Yesus tidak ada itu. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah menyembah Tuhan, habis. Yang lain gak usah kita pikirkan, saudaraku, hal-hal yang menakutkan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau saya lihat Tarutung, saudaraku sudah 2 kali pernah. Saat saya masih mahasiswa, saudara, Tarutung itu gempa, gereja karismatik mengalir. Dan kalau karismatik di sana, saudaraku, ada anti adatnya terbagi 2. Sampai saya tahu anti adatnya terbagi 2. Ada anti adatnya itu tidak makan daging sama sekali. Yang kemudian yang kedua, yang mungkin hampir sama dengan kami, karena saya juga dikenal sebagai, sebetulnya bukan anti adat, bahasa kita jangan salah. Kita hanya anti kepada penyembahan berhala. Karena kalau adat dalam arti yang sebetulnya adalah kegiatan yang rutinitas yang kita lakukan membuat gaya hidup kita meningkat. Jadi sebetulnya kita tidak dapat berkata kita anti adat. Kalau kita anti adat berarti kita tidak mau melakukan suatu kegiatan rutinitas yang meningkatkan level hidup. Apa yang kita duduk di sini? Kita kumpul di sini untuk berdoa supaya Tuhan meningkatkan hidup kita. Amin. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini topik kita mengenai kesembuhan ilahi, ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa orang sakit? Akibat dosa. Jadi saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka tidak pernah kena penyakit. Jadi sebetulnya kalau betul-betul Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, maka kesehatan ilahi boleh menjadi milik kita. Amin. Ya, bahkan ada pendeta berkata, saya tidak punya rencana ke rumah sakit. Saya sudah ke rumah sakit di saat istriku melahirkan. Jadi selain itu, saya tidak mau masuk ke rumah sakit. Ya, jadi artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau betul-betul kita jadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, yang mengalami kesembuhan ilahi artinya tetap sehat sepanjang kehidupan yang ada. Jadi kesehatan terganggu di saat orang melakukan dosa. Melakukan dosa bukan itu datang hukuman Tuhan. Tapi di saat kita ada niat, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang ada di dalam yang menajiskan. Jadi kalau seseorang timbul hati di dalam iri hati, timbul sungguh-sungguh, sebetulnya itu sudah dosa. Sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, hati-hati kita, biarlah yang ada di dalam adalah kasih Tuhan. Amin. Ya, saya melihat saudara topik-topik kita pun tiap-tiap minggu bagus-bagus. Ya, minggu yang lalu kita bicara mengenai kasih. Wow. Ya, jadi kasih itu luar biasa, saudaraku. Kalau saya perhatikan, Tuhan itu mengasihi saya bahkan di saat masih muda. Dan yang membawa saya masuk dalam dunia pelayanan ini adalah istrinya Pak Sirait. Haleluya. Ya, kalau istri Pak Sirait ini ngomong hampir tidak kedengaran. Dia bilang, iya kak, iya. Saya ingin kebersihan. Ya, saya tidak bisa main musik, ya bisa cuma megang musik. Saya nggak bisa main drum, saya cuma bisa pegang stick drum. Ya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus,
Saya memulai pelayanan ini karena saya pintar kebersihan. Jadi saya di tempat Bapak saya di Tanjung Balai SMA 3 tahun ngepel dan nyapu rumah. Kalau udah namanya 3 tahun pasti mahir lagi. Jadi dia bilang, kau kalian ngepel yang pertama, nanti yang terakhir ribet. Langsung ribet kali pangkatku naik di sini. Kenapa harus aku kau? Iya, kalau kau dalam waktu 5 menit udah kering langsung deh. Jadi nggak usah banyak pertanyaan. Mantap. Ini saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Hidup ini bukan langsung meledak cepat kita diangkat Tuhan. Mari kita setia melayani Tuhan. Amin. Amin. Dulu aku kayak gini belum ada, saudaraku. Saya masak teh. Nggak lama, saudaraku. Hanya sekitar 9 tahun. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya berpikir begini. Hebat kali saya dipimpin Tuhan. Sama seperti pujian kita tadi berkata. Betapa luar biasanya Tuhan memandang kita, betapa indah kita di hadapan. Cuman kita kadang-kadang tidak ada apa-apanya di hadapan pasangan kita. Tidak ada kita apa-apanya di hadapan bapak dan mama kita. Tidak ada apa-apanya kita mungkin di hadapan keluarga kita. Tapi Alkitab berkata, betapa indahnya saudara dan saya dalam sudut pandang Tuhan. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Jadi kenapa kita penyakitan? Kita menghina diri kita sendiri. Kenapa kita penyakitan? Akibat dosa. Kita menilai diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi sakit itu yang pertama disebabkan oleh akibat dosa. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia sudah tidak lagi intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, yang langsung kita ingat adalah Tuhan terima kasih. Aku masih ingat bangun sekarang. Karena banyak orang tidur lupa bangun. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Alkitab Roma 3 ayat 23. Ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu artinya kabut. Kabut itu nilai, kualitas. Jadi manusia itu segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan artinya ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita inilah sebetulnya yang langsung lahir baru. Membuat kita excellent, sempurna di sudut pandang Tuhan. Tapi yang mau dibaharui apa? Pikiran kita. Supaya sesuai dengan firman Tuhan. Yang dibaharui apa? Keinginan daging supaya betul-betul memenuhi tuntunan Tuhan. Kalau ilmu dunia ini berkata dalam pikiran yang sehat, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kalau Alkitab berbeda. Dalam roh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat, dan didapat tubuh yang sehat. Amin. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila manakah kita tidak bisa kena penyakit? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita menyadari bahwa roh kita hidup. Kita menyadari bahwa roh kita sehat. Kita menyadari bahwa roh kita berasal dari Bapa di surga. Atau oleh Tuhan Yesus telah berdiam dalam hidup kita. Maka hubungan kita berkualitas. Karena dosa membuat hubungan tidak berkualitas. Ya, dosa membuat hubungan kadang-kala saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita di kampung-kampung, saudara kadang orang tua itu menganggap, maaf ya, babi itu lebih mahal daripada anak. Pulang dia dari pesta ditanya, nggak mahal babi? Sudah suka nggak mahal kamu? Kasih babi suka makan, yang suka nih. Ya. Dosa pikiran, ya. Orang ngomong kita pikir, jangan-jangan aku jelek-jelekkan itu. Utama orang pun banyak, mana sempat mikirin kita. Tapi kita pikir orang membahas kita, ya. Dosa perkataan, ya. Dosa perkataan ini pun hati-hati. Ada kadang-kala saudara bahasa kita, apa lawan ini? Cinta laku, awak cinta dia tak apa-apa. Saat jadi pingsan. Saya pernah dulu jatuh cinta sama perempuan. Laki-laki atau perempuan. Jadi kalau orang kampung-kampung dilihatnya
tinggi, panjang rambut. Di bahasa masyarakat kita ini. Karena dia wakil pemimpin kelompok sel saya tahun 90-91. Jadi saya bilang sama dia, apa ada keinginan kalau kau mau seandainya kita dipimpin Tuhan untuk menjadi suami istri. Dia bilang apa? Kalau Tuhan bicara padamu, mengapa Tuhan tidak bicara padamu? Gempamu beri dunia tuluri. Jadi kalau ada orang bunuh diri karena putus cinta, saya maklumi itu. Tapi karena ada Yesus di dalam, luar biasa. Amin. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, dosa membuat hati orang berkeras. Jadi sebetulnya kalau hati kita lembut, hati kita bisa diajari, hati kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan sehat. Ya. Jadi dosa membuat kesehatan kita tidak berkualitas. Jadi sebetulnya tidak hanya karena dosa saudara penyakit ada, tapi sering sekali saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ini ayat hafalan ini, ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1. Sama-sama kita baca 1 dan 2, 1, 2, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang menyembunyikan, membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau Yesus ada dalam hidup kita, segala dosa kita saudaraku diampuni Tuhan. Amin. Sebabnya saudara, kemari kita bertobat sungguh-sungguh, ya, minta ampun kalau kita berdosa, dan kita dipimpin oleh Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, kalau saya perhatikan bagaimana Tuhan menuntun saya hanya disebut aja Roh Kudus, saya sudah nangis. Apa baiknya Roh Kudus itu? Sama seperti yang dibilang oleh pemimpin pujian ini juga. Tuhan itu adalah sahabat yang luar biasa. Amin. Kita datang ke kota Medan, orang tua tidak ada di Medan, kita datang ke Medan sebagai tukang beca. Ya, kan lapisan kehidupan masyarakat yang paling rendah pada waktu itu. Ya. Saya ketemu dengan istriku yang cantik ini, dia keluarga yang diberkati. Saya mau makan apapun sehat. Nggak mikirin saudaraku ada telur lalat di situ. Kalau saya sudah mendampingi istriku, saudaraku, Pak, apa itu? Makan kayak kambing. Maulah nanti kami tinggalin, kami singgahi 8 rumah makan hanya untuk melihat mana rumah makan yang bersih. Kalau saya warung Siregar aja bisa hidup. Duduk di kedai yang paling kotor sekalipun, makan, pulang, tak ada mencret. Iya kan? Tapi kalau istri lihat, telur lalat, jadi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, memang kita harus bersih. Kadang lagu dunia lebih rohani daripada lagu rohani. Banyak nyamuk di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih. Di saat Iso menyampaikan firman Tuhan di konferensi pastor di Jakarta itu, dia berkata bahwa nomor 2, kaum bapak tidak berfungsi di dunia Indonesia. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia ini, bapak tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak.
Jadi pada waktu dia menyanyikan lagu, sebuah lagu, saudara, dia berkata, bersahabat dengan Bapa itu hanya sebuah mimpi. Tapi aku nyanyi dia, saya nangis. Saya berkata begini, Tuhan, mengapa aku tidak menunjukkan Bapa? Pilkada karena terluka dengan Bapa. Saudara, bagaimana kita sebagai orang tua tidak melukai anak kita? Saya punya teman namanya Suhanda Kaleb yang melayani di Biak, Papua. Jempol kakinya sakit. Jempol kakinya sakit. Kemudian dia bilang, atau nang kita ke Bandung dulu lah. Bandung, jumpa siapa? Nah, di situ. Gila kami. Kemudian ditanya lah hamba Tuhan ini, Pak, kakiku ini sakit, nggak sembuh-sembuh. Tolonglah doain Pak. Datang hamba Tuhan ini berkata begini, kau tersinggung sama pamanmu. Di saat pamanmu menghina, merendahkan mamamu, kau tersinggung. Kalau aku nanti sudah besar, bunuh kau. Aku bilang gitu. Jadi kau terluka kau ini. Ampuni dulu pamanmu itu ya. Ya Pak, doakanlah aku Pak supaya aku mengampuni pamanku itu. Tuhan berkati supaya dia melupakan hal yang negatif, perkataan pamannya terhadap mamanya. Ya kalau biasanya biasa juga, misalnya laki-laki terhadap adiknya perempuan, di ejek-ejeknya, di apakannya, direndahkan. Kalau kehidupan yang normal itu kan biasa. Tapi kalau ternyata ada di situ anak-anak, ada anak di situ, nggak boleh. Sampai katanya kawan ini si Suhanda itu kakinya, jempolnya itu sakit, sudah sampai 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita pastikanlah hidup kita baik-baik terhadap seisi rumah kita. Amin. Kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang membuat penyakit datang? Karena iblis. Ayub 2 ayat 7 dan 8. Di Ayub itu penyakitnya penyakit roh, saudara. Dan lama baru sembuh. Ada yang mengatakan bahwa selama beberapa tahun, saudaraku, 1600-an baru dapat obat mengenai penyakit yang dialami oleh Ayub ini. Ayub 2 ayat 7 dan 8 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil keping-keping untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sakit ini katanya baru yang busuk. Jadi hebatnya dikatakan oleh Alkitab, Ayub tidak berdosa karena mulutnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Jangan kita bilang mulutmu adalah harimaumu karena bayar pulsa, bukan karena itu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hati-hati kita dengan perkataan kita. Penyakit cacar ini sampai kisaran saudaraku ya 20 abad baru dapat obat. Tapi dikatakan oleh Alkitab, Tuhan Yesus berbuat baik dan melenyapkan penyakit. Mari kita baca saudara Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi setan membuat penyakit, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Amin. Amin. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Setan datang untuk memberikan penyakit. Tugas iblis datang untuk mendatangkan penyakit. Ya. Tetapi kita sebagai orang percaya,
Mari kita usir penyakit. Apa dikatakan dalam Matius 10 ayat 1? Saya yakin dan percaya semua kita ini hamba-hamba Tuhan, sudah Tuhan beri otoritas. Amin. Matius 10 ayat 1, sama-sama kita baca 1-2. Ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Wow, apakah kita mungkin tidak pernah sakit? Bisa dong. Dikatakan di sini Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada semua saudara karena semua kita dalam murid Tuhan. Amin. Amin. Ya, untuk mengusirkan roh-roh jahat dalam nama Yesus, segala penyakit tinggalkan hidupku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ya, Roh Kudus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dari tubuhku. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Misalkan kita berkata, Roh Kudus berbuat baik dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dari tubuhku. 1-2 ya. Roh Kudus berbuat baik dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan dari tubuhku. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, perhatikan ini dengan baik bahwa segala sesuatu sudah kita terima kuasa. Amin. Hari Minggu juga hamba Tuhan, ya, istri saya berkhotbah betapa berharganya saudara. Amin. Kita yang tidak merasa diri kita berharga, tapi kalau bagi Tuhan, saudara dan saya itu berharga. Amin. Ya, jadi kalau kita berharga, saudara, berarti Roh Kudus ada berdiam di dalam kita. Yang saya renungkan begini, saya pada waktu mahasiswa itu, katakanlah misalnya usia saya 23, sekarang saya sudah 56, jadi 33 tahun saya sudah diselamatkan Tuhan, saudara. Bahkan pendeta, ketua Sinode GBI berkata, 65% orang percaya diselamatkan di masa muda. Dan ternyata memang blending Roh Kudus itu luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada orang diselamatkan Tuhan usia 40, ya dikatakan itu sekitar 10-25%. Kalau ada orang diselamatkan usia 70 sampai 75 tahun, itu 1 di antara 15.000. Sedikit rupanya. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa kita harus bersyukur Roh Kudus dahsyat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, kita perhatikanlah ayat ini, saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau sudah diusirkan segala penyakit dan segala kelemahan, mana lagi kita sakit-sakit? Amin. Amin. Hari pagi atau semalam saudara pagi saya jalan kaki dan Roh Kudus berkata begini, kau waktu muda cari uang, sesudah tua cari kesehatan. Roh Kudus itu nggak terlalu serius ke istriku. Dan kadang kita bersandar kurang pun serius dia. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu muda kita cari apa? Sesudah tua kita cari apa? Kesehatan. Ya. Yang ketiga ini yang lucu, tapi jangan tersinggung, saudara. Kenapa kita sakit? Akibat kebodohan diri sendiri. Sudah tahu jangan makan nasi banyak, makan nasi banyak, termasuk saya sih. Akibatnya jadi obesitas juga. Ya. Jangan begadang, tetapi tetap begadang. Saudara, kalau kita bisa tidur cukup, maka imun dari tubuh kita itu kuat. Bayangkan mikroba yang masuk dalam tubuh kita ini tiap hari 72.000. 1.000 aja banyak. Ini 72.000. Ya, anak kita misalnya, kenapa dia bisa demam berdarah? Ada nyamuk orang kaya. Jadi dia nyamuk itu hanya siang-siang, yang kakinya bintik putih-putih. Apa? Bintik putih-putih. Jadi dia
menggigit anak kita, dia nggak cukup tidur 5 menit aja, demam berdarah jadi bos. Ya, mana kalau di kampung-kampung, jangankan 5 menit, 25 menit nempel di situ. Tidak bisa. Kenapa? Anak-anak jam 8 udah tidur, ya kan? Jam 9 sudah tidur. Ketika warung saya tujuan dulu, asal hari dua sama jamuan di Kemuru. Masa orang di kota? Di kota sampai jam 10, jam 12 orang belum tidur kan? Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa orang tidak bisa tidur? Ya, biasanya juga karena banyak uang. Jadi orang kaya banyak tidak bisa tidur. Ada uangnya berhenti 100 juta. Dia pikir begini, aku beli apa ini? Beli emas. Emas. Sedikitnya peningkatan untuk emas. Aku beli aja lah. Modal untuk ini. Aku bantu siang. Nanti kalau ditipunya aku nggak balik pula uang. Terus berjalan otak itu. Lama-lama tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Jadi kalau saudara tidak punya banyak uang, bersyukurlah bisa cepat tidur. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi dari dalam diri kita ada otomatis sebuah imun. Ya. Kalau kita renungkan Tuhan itu dahsyat, saudara. Amin. Amin. Ya. Tapi ada yang kita ini yang bodoh, apa-apa sedikit makan makanan asin. Kalau makan asin, makan tensi tinggi, darah tinggi. Nggak bisa, enggak. Ini kalau udah kena darah tinggi, udah konsisten harus makan obat. Kalau sudah usia 50 tahun ke atas. Gula. Udah makan obat gula terus, nggak bisa. Asin. Jadi kalau bisa saudara makan tanpa garam, nikmati aja. Amin. Ya. Karena putri kami juga dokter, dia bilang hati-hati Pak sama garam. Nanti kalau bapak tensi bapak sudah tinggi nggak bisa tidur, harus makan obat tensi. Jadi gula bapak gimana? Pernah sekali waktu aku tidak makan gula, marah besar dia sama. Gitu ya nak? Iya bang, bapak mau panjang umur atau mau cepat mati? Mau berburu juga kalau gitu. Bapak harus rajin makan obat. Nggak boleh absen itu pak. Di situ teleponnya lagi. Pak udah jalan belum? Pak malah jalan. Boleh pak, semangat pak. Bapak harus melangkah 6.000 langkah minimal 4 hari dalam seminggu. Jadi saya bersyukur juga saudara kalau kita ini setiap Jumat ada olahraga berenang, saudara. Amin. Ya, jadi terima kasih juga buat Pak Sirait yang selalu memberikan tiket. tiket. Makanya saya datang Pak. Yang hebatnya Pak Sirait ini, kita lihat nanti masih ada poin yang lain. Masih sabar nunggu kan? Iya. Lanjut. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada orang sakit karena kolesterol. Ini saya selalu marah oleh istri. Karena suka makanan yang berminyak. Aduh, aku suka pisang goreng itu Pak ya. Jangan makan ya. Iyalah, kau yang makan 2, aku 1. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, makan asin, makan yang berminyak. Jadi marilah kita makan saudaraku makanan yang makanan parhatuli, makanan parhutahutahiyah. Ya kan, yang direbus, ubi, pisang, kacang hijau, ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita hidup menjaga kesehatan lebih baik. Ya. Jadi marilah kita berdoa supaya kesehatan ilahi ini boleh menjadi milik kita. Itu tadi 3 hal saudaraku. Kenapa kita bisa tetap dalam kesehatan ilahi? Ada 4 poin ini saudara, tapi sedikit-sedikitnya.
Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14.